Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egita Dewi Sarendiani, NIM 2107133, kelas 1 APGSD. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang sudah saya buat berjudul Mengelola Kesehatan Mental Mahasiswa selama perkuliahan online di masa pandemi. Menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia sejak awal Maret 2020 yang menimbulkan berbagai dampak pada aspek ekonomi, politik, sosial, hingga pendidikan. Pemerintah berupaya menekan angka penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan penerapan social distancing dan beberapa peraturan lainnya. Pandemi menimbulkan dampak dan pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah munculnya kebijakan baru dalam sistem pendidikan dengan diberlakukannya kuliah secara online. Perubahan ini mengakibatkan mahasiswa harus beradaptasi terhadap sistem baru yang memiliki beberapa tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Di antaranya yaitu jaringan internet dan jumlah kuota internet yang dimiliki harus stabil, sehingga pada saat jaringan tidak stabil, saat proses penyampaian materi perkuliahan menjadi tidak jelas. Kuliah daring atau online tentu memiliki dampak positif dan negatif terhadap mahasiswa. Dampak positif kuliah daring diantaranya tidak perlu datang ke kampus, perkuliahan dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Kemudian dampak negatifnya yaitu dengan adanya kuliah itu yang pertama, sulit memahami materi, sulit untuk berkomunikasi dengan teman, dan tugas menjadi lebih banyak. Dampak dari perubahan-perubahan yang dialami oleh mahasiswa selama pandemi COVID-19 beresiko mengakibatkan munculnya masalah pada kesehatan mental. Kesehatan mental pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor genetik, keluarga, pertemanan, gaya hidup, sosial, dan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor itulah yang dapat mempengaruhi mahasiswa secara positif maupun negatif. Akan tetapi, masih banyak nih mahasiswa yang tidak menyadari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut, sehingga mereka lupa akan kesehatan mental mereka karena mereka hanya terfokus pada tugas, organisasi, dan juga jadwal kuliah. Masalah kesehatan mental yang meningkat di masa pandemi adalah stres, kecemasan, bahkan depresi. Ditemukan juga berbagai penyebab munculnya problem psikologis, yaitu karena tugas perkuliahan yang banyak dan sulitnya pengerjaan tugas kelompok. Lingkungan belajar yang kurang kondusif sehingga menimbulkan kebisingan, keterbatasan pemahaman materi perkuliahan, tidak dapat bertemu teman kuliah, jaringan internet yang sering kali terkendala, kesulitan beradaptasi, kejenuhan pembelajaran daring, hingga perubahan relasi di dalam keluarga. Tingkat stres yang meningkat di kalangan mahasiswa dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademis dan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Stres dan kecemasan pada masa pandemi COVID-19 ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dan cara seseorang beradaptasi, seperti kepribadian, usia, pengalaman, dan proses belajar. Kemampuan beradaptasi seseorang inilah berperan untuk mencegah timbulnya rasa stres dan cemas dalam menentukan bagaimana seseorang mengetahui cara untuk menangani perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika dihadapkan dengan tantangan atau tekanan. Mahasiswa dianjurkan untuk bisa melakukan regulasi diri, karena regulasi diri ini berkaitan terhadap kesehatan mental mahasiswa. Regulasi sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap emosi dan perilakunya di situasi apapun secara mandiri. Tanpa adanya regulasi diri, mahasiswa akan kesulitan untuk mengontrol, mengatur emosi, perilaku, dan tingkah lakunya. Ketidakmampuan mahasiswa untuk melakukan regulasi akan mengakibatkan mentalnya terganggu karena tidak bisa mengontrol diri di situasi tertentu.
Beberapa hal yang dilakukan agar kesehatan mental mahasiswa tetap terjaga. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu dengan melakukan kegiatan yang positif seperti meditasi, berolahraga, dan mengatur pola tidur yang teratur. Mahasiswa juga dapat melakukan aktivitas religi yang dapat meningkatkan sisi spiritualitasnya sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan mentalnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat berlatih untuk mengenali pikiran dan perasaan agar dapat mengelolanya dengan cara yang positif. Sedangkan untuk yang eksternal itu dengan meminta bantuan serta motivasi dari orang-orang yang ada di kehidupan mahasiswa seperti keluarga, pihak universitas, dosen, dan teman-teman. Mahasiswa juga dapat meminta bantuan pihak profesional yang bergerak di bidang kesehatan mental seperti konselor, psikolog, dan psikiater. Sekian penjelasan dari esai yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.